Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Motivatras, jumpa kembali di video tutorial. Kali ini kita jumpa kembali di video tutorial tentang kupas tuntas soal AKM numerasi level 1 bagian kedua. Beberapa hari lalu sudah ditayangkan untuk bagian pertama, masih numerasi level 1, dan alhamdulillah sudah lebih dari 500 yang menonton dan menyaksikan, dan juga sudah banyak yang memberi dukungan dengan like and subscribe dan juga di share kepada teman-teman lainnya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, sahabat Motivatras yang sempat menyaksikan video untuk bagian kedua ini sebagai tindak lanjut dari video tutorial yang pertama masih tentang level 1 numerasi AKM. Maka nanti pada level ini akan dilanjutkan beberapa contoh ya. Pada video ini kita masih berada di jenjang sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Baik, dengan mendukung channel ini dengan like and subscribe, nanti sahabat Motivatras, Bapak Ibu Guru akan selalu mendapatkan notifikasi apabila ada video-video baru yang sudah saya upload di channel saya ini. Baik, tentang numerasi, sekedar mengingat nih sahabat, Bapak Ibu Guru, adik-adik yang menonton, yang menyaksikan, kontennya adalah bilangan, geometri pengukuran, aljabar, data ketidakpastian. Level kognitifnya adalah L1 pemahaman, L2 penerapan dan aplikasi, L3 penalaran. Kemudian konteksnya adalah personal, sosial budaya, dan saintifik ya. Hal ini sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya. Dan untuk level kognitifnya masih sama, yaitu L1 pemahaman. Nah, apa saja sih level 1 di pemahaman itu? Soal-soal bentuk apa saja yang berada di level 1 level pemahaman? Adalah soal-soal yang meliputi aspek mengingat, kemudian mengidentifikasi, kemudian mengklasifikasikan, kemudian menghitung, mengambil, memperoleh, dan juga mengukur. Jadi nanti untuk level 1 ini ciri khas soalnya adalah masih menanyakan hasil, kemudian terkait juga hitung siap matematika, sifat bilangan, pengukuran, begitu ya, notasi bilangan, presentasi, desimal, dan pecahan, dan juga nanti ada kombinasi-kombinasi lain ya, ada bentuk pola, kemudian operasi hitung, campuran, begitu, termasuk menggunakan instrumen pengukuran ya. Baik, kita lanjut. Contoh nomor 1 nih sahabat Motivatras, adik-adik, Bapak Ibu Guru. Soal nomor 1 ini konteksnya dapat dikatakan saintifik, yaitu kategorinya intra ya, intra matematika, karena langsung ditampilkan dalam bentuk gambar, pola, begitu ya. Ini prinsip keseimbangan, dasar-dasar aljabar ini kalau di sekolah dasar, nanti di SMP itu akan dipelajari bersamaan. Dan ini juga konsep persamaan, yaitu persamaan kiri dan kanan karena ditampilkan menggunakan timbangan. Nah, dari soal itu ternyata ada beberapa kondisi atau pernyataan tapi bergambar ya, yaitu kotak A warna orange itu akan setimbang dengan 3 kotak kecil B, 2 kotak kecil B setimbang dengan 3 bola C, kemudian 6 bola C setimbang dengan 10 segitiga D. Nah, yang ditanya adalah dengan kondisi seperti itu kita diminta untuk mencari setimbang dengan D jumlahnya berapa untuk 2 kotak besar. Jadi 2 kotak A yang besar itu membutuhkan berapa segitiga D gitu, maksud soal itu ya. Baik, di sini alternatif jawabannya ada 12, 15, 18, dan 20D.
sekarang kita bahas. Nah, kita kembali lagi kepada gambar, kemudian kita coba diketahui di sana yang mudah dulu nih. Ya, yang mudah dulu Bapak Ibu guru, adik-adik, sahabat Multifatras. Anggap saja A ya, itu supaya tidak susah untuk menggambar, langsung disimbolkan A-nya saja yang dipakai ya. 1A sama dengan 3B. Nah, setuju ya untuk gambar pertama. Kemudian sampingnya yang utuh dulu, yang ada gambar utuh dulu, yang punya kesetimbangan. Itu 6C itu sama dengan 10D ya. Kemudian 2B setimbang dengan 3C. Ditanyakan berapa D untuk 2A. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Pertama adalah kita mulai dari 2A dulu. Nah, 2A ya. 2A itu akan kita coba. Kalau 1A itu setimbang dengan 3B ya, maka 2A itu artinya 2 kali 3B. Nah, itu dari situ kuncinya ya. Jadi 2 kotak A itu akan setimbang dengan 2 kali 3B, berarti 6B. Nah, begitu ya. 2A sama dengan 6B. Nah, tapi yang ditanyakan bukan B-nya di soal, yang ditanyakan adalah tentang segitiga D. Nah, kita teruskan dulu. 2A sama dengan 6B. Kemudian sementara 2B sama dengan 3C. Maka dari situ kita bisa hitung 2B ke 6B dikalikan 3 ya, 2B ke 6B kali 3, maka C-nya juga dikalikan 3. Nah, supaya seimbang, berarti kita peroleh 6B sama dengan 9C ya. 6B sama dengan 9C ya. Berarti 2A itu kalau diisi bola yang warna merah ya, itu bola C itu jumlahnya 9 gitu ya. Sekarang kita lanjutkan. 6C sama dengan 10D ya. 6C sama dengan 10D ya. 6C sama dengan 10D. Nah, sekarang 9C kita pisah supaya kita bisa menghitung jumlah D-nya. Jadi 9C ini kuncinya di sini Bapak Ibu guru. Kuncinya adik-adik ya, sahabat Multifatras. 9C-nya dipecah menjadi 6C dan 3C. Mengapa harus 6C? Supaya kita bisa menyamai rumus yang ada di atas, diketahui di gambar bahwa 6C sama dengan 10D. Nah, 6C-nya sudah kita peroleh 10D. Nah, untuk mendapatkan 3C itu kan separuhnya dari 6C. Maka 3C itu sesungguhnya berisi 5D. Jadi separuh dari 10. Sehingga 9C sama dengan 10D ditambah 5D. Maka sama dengan 15D. Tadi di depan sudah kita sepakati bahwa 2 kotak A itu sama dengan 6B sama dengan 9C. Nah, 9C sama dengan 15D. Jadi bisa disimpulkan bahwa 2A, 2 kotak A itu akan setimbang apabila diisi dengan 15D, yaitu 15 segitiga hitam. Maka jawabannya adalah B, yaitu 15. Dapat 1 jika memilih B, 0 jika memilih lainnya. Baik, kita lanjut sekarang contoh yang kedua, yaitu Bika Ambon. Bika Ambon adalah nama kue khas Medan, Sumatera Utara. Kue ini menjadi oleh-oleh favorit bagi wisatawan yang berkunjung ke sana. Suatu hari, Andi membawa 2 box Bika Ambon. Setelah dibuka, kue itu ternyata sudah terpotong seperti gambar
di bawah ini. Gambar berikut. Box pertama itu ternyata bika ambonya sudah terpotong menjadi 8 bagian. Sedangkan di box kedua itu terpotong menjadi 6 bagian sama besar. Ya. Nih, adik-adik, Bapak Ibu guru, sahabat motivators, di sini sudah terlihat ya bahwa terjadi perbedaan potongan antara box pertama dan box kedua. Nah, kita lanjutkan sekarang. Andi berencana membagi sama rata kue box pertama kepada ABCD, temannya maksudnya itu ya, sedangkan box kedua akan dibagikan sama rata kepada EFGH. Itu juga nama teman, nama inisial lah, begitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, manakah pernyataan yang benar sesuai dengan informasi di dalam teks atau teks di atas? Beri tanda V pada kolom iya atau tidak. Jadi soal ini adik-adik, Bapak Ibu guru, anak-anak hanya diminta untuk memberi tanda V atau checklist pada kolom ya atau tidak. Sekarang kita lihat soalnya seperti itu. G mendapat 1/6 bagian dari box kedua, kemudian A mendapat 1/4 bagian dari box pertama, bagian kue E dan F adalah setengah dari box kedua, bagian kue E, kue B, C, dan E adalah setengah dari box pertama. Jadi di sini level 1 masih mudah karena hanya menentukan ya atau tidak, dan ada hitung-hitungan gunakan operasi hitung matematika ya. Baik, kita bahas sekarang pembahasan. Nah, di sini sengaja diberi warna begini, kemudian dibatasi garis putus-putus kiri kanan, itu berarti menunjukkan ukuran kuenya sama. Bedanya tadi yang pertama dibagi menjadi 8 bagian sama rata, sama besar. Kemudian box kedua dibagi menjadi 6 sama besar, tapi kedua-duanya dibagikan kepada orang yang jumlahnya sama, yaitu sama-sama 4 anak atau 4 orang. Sekarang kita lihat box pertama masing-masing mendapat 2 potong dari 8 potong ya. Jadi kalau dibagi begitu caranya seperti pada box pertama. Di situ A-nya ada 2, B-nya ada 2, C-nya ada 2, D-nya ada 2. Itu maksudnya A mendapat 2 potong dari 8 potong. Kalau ditulis dalam bentuk pecahan, 2 dari 8, 2 per 8 sama dengan 1/4. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa bagian kue untuk A, B, C, dan D itu sama, yaitu 1/4 bagian. Nah, bagaimana kalau digabung sekarang? Bagian A dan B, kita lihat. Bagian A dan B itu totalnya berarti 4 potong. 4 potong dari 8 potong berarti setengah. Demikian juga kalau gabungan C dan D. C dan D juga 4 potong dari 8 potong setengah juga ya. Kita lanjut. Sekarang kita lihat yang E. Ini adik-adik sahabat motivators, kita lihat E warna putih. Ternyata E itu juga mendapat 2 potong, tetapi E mendapat 1 potong utuh ditambah setengah dari sisanya. Berarti bisa dikatakan di situ E mendapat 1 utuh dan setengah bagian. Nah, sekarang yang F juga sama, yang G juga sama, dan H juga sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa EFGH itu sesungguhnya sama-sama mendapat 1/4 bagian dari bika box kedua ya. Sekarang kita lihat. Nah, kalau digabung seperti tadi gambar pertama, E ditambah F itu 1/4 tambah 1/4 sama dengan setengah. Demikian pula juga kalau G digabung dengan H, 1/4 ditambah 1/4
sama juga dengan setengah. Dengan demikian kita bisa mengerjakan soal itu ya. G mendapat 1/6 dari box kedua. Nah, tadi berarti salah ya adik-adik ya, Bapak Ibu guru ya, sahabat motivators. Yang benar G itu mendapat 1/4. A 1/4 bagian dari box pertama. Nah, kita lihat yang A. Tadi gimana, benar ya? Iya benar. Kemudian bagian kue E dan F adalah setengah dari box kedua. E dan F itu separuh dari kue kedua. Betul. Kemudian bagian kue B, C, dan D adalah setengah dari box pertama. Setuju atau tidak? A tambah B tambah C itu separuh dari kue. Tidak setuju, berarti tidak cocok pernyataan keempat. Jadi dari sini kita dapat simpulkan bahwa kunci jawabannya adalah mendapat skor 1 jika checklistnya adalah urutannya tidak, iya, tidak, dan dapat skor 0 jika jawabannya lain selain ini atau berbeda, begitu ya. Baik, sekarang soal ketiga. Bengkel las Pak Jaya. Pak Jaya mempunyai 50 pegawai di bengkel lasnya. Ia mengeluarkan uang sebesar 1 juta per hari untuk upah para pekerja. Pada suatu ketika, Pak Jaya memberhentikan 8 pegawainya. Pengurangan pekerja itu dilakukan karena pengunjung bengkel mulai berkurang. Dengan pegawai yang tersisa itu, bengkel Pak Jaya dapat mencatat pemasukan 14 juta per minggu. Pertanyaannya adalah, berapa uang yang harus disiapkan Pak Jaya untuk gaji pegawai dalam seminggu setelah pengurangan? Jawabannya adalah 7 juta, 6.850.000, yang C 5.880.000, dan yang D adalah 4.250.000. Yang mana ya jawabannya ya? Baik, kita lihat sekarang pembahasannya. Nah, seperti biasa, adik-adik sahabat motivators, kita mulai dari diketahui pegawai tadi adalah 50 orang, gaji pegawai 1 juta per hari, pemasukan bengkel 14 juta per minggu, pengurangan pegawai 8 orang, ditanya seluruh gaji pegawai seminggu setelah pengurangan. Nah, jawabannya adalah seperti ini. Pengurangan pegawai 8 orang, sehingga sisanya adalah 50 dikurangi 8. Jadi pegawai yang ada sekarang tinggal 42 orang. Nah, di sini disimpan dulu. Kita cari gaji pegawai per hari sebelum pengurangan. Nah, tadi waktu masih utuh, kan tadi ada informasi gaji pegawainya adalah 1 juta per hari untuk 50 orang. Maka kita bisa menghitung gaji satu pegawai per hari adalah 1 juta dibagi 50 orang, berarti 20.000 per hari per orang. Nah, dari situ kita ketahui bahwa gaji pegawai per hari adalah Rp20.000 per orang. Pegawai setelah pengurangan 42 ya. Sekarang pegawainya tinggal 42. Nah, karena per orangnya 20.000, ya tinggal dikalikan nih adik-adik ya sahabat motivators ya. 42 dikali Rp20.000 diperoleh Rp840.000 per hari. Itu artinya Pak Jaya harus menyiapkan uang Rp840.000 per hari untuk 42 pegawainya. Nah, kalau per hari Rp840.000, berapa jumlah seminggunya? Nah, dikalikan dengan 7. 840.000 dikali 7 diperoleh Rp5.880.000. Nah, inilah yang dimaksud dalam soal. Jadi, uang yang harus disiapkan Pak Jaya untuk gaji pegawai seminggu setelah pengurangan, artinya untuk 42 orang adalah Rp5.880.000. Sekarang pedoman skornya dapat 1 jika jawaban C
nolnya jika jawaban lain. Nah, ternyata ada satu soal lagi nih adik-adik yang menggunakan stimulus yang sama, masih menanyakan tentang cerita bengkel las Pak Jaya tadi. Nah, ini adalah bentuk soal pilihan ganda kompleks ya. Kemudian kita baca bersama, pernyataan manakah yang benar sesuai dengan teks di atas. Beri tanda V pada kolom yang tersedia. Kamu dapat memilih lebih dari satu jawaban. Nah, kita akan uji ya satu-satu ya, A, B, C, D itu benar atau tidak ya. Sekarang kita coba. Pembahasan untuk pernyataan pertama, keuntungan Pak Jaya dalam sebulan minimal 32 juta. Benar atau tidak? Begitu ya. Kita checklist atau tidak pernyataan ini. Sekarang kita bahas. Dalam teks pemasukan Pak Jaya per minggu kan 14 juta. Gaji pegawai per minggu 42 orang adalah 5.880.000 rupiah. Maka keuntungan Pak Jaya itu adalah 14 juta dikurangi 5.880.000 rupiah diperoleh 8.120.000 rupiah per minggu. Besar ya adik-adik ya. Nah, sekarang bagaimana kalau keuntungan per bulan? Nah, karena seminggu 8.120.000, maka per bulan ya tinggal dikali dengan 4. Karena dalam satu bulan ada 4 minggu. Maka diperoleh 32.480.000 rupiah. Nah, sekarang kita lihat nih pernyataannya, keuntungan Pak Jaya dalam sebulan minimal 32 juta. Dan tadi di coret-coretan kita, di hitung-hitungan ternyata keuntungannya adalah 32 juta 480.000 rupiah. Jadi yang A ini pernyataannya adalah benar, maka di checklist. Kemudian yang kedua, gaji per pegawai setelah pengurangan adalah 17.500 rupiah per hari. Kita lihat ternyata tidak cocok. Tadi di hitung-hitungan awal kita adalah gaji per orang pegawai per hari ada 20.000 rupiah. Berarti B pernyataannya salah, berarti tidak perlu kita beri tanda checklist. Sekarang bagaimana kalau yang C? Keuntungan Pak Jaya dalam sehari lebih besar dari pengurangan kita ulang, keuntungan Pak Jaya dalam sehari lebih besar dari pengeluaran untuk gaji karyawan. Kita lihat ya, gaji karyawan kita lihat. Pemasukan bengkel Pak Jaya per minggu 14 juta. Ini berarti bahwa pemasukan per harinya dibagi 7. 14 juta dibagi 7, 2 juta. Jadi bengkelnya Pak Jaya itu per hari itu ada uang masuk 2 juta rupiah. Nah, kita lihat sekarang gaji seluruh pegawai per hari. Nah, ya, tadi 42 orang dikali 20.000 diperoleh 840.000. Jadi ada uang masuk 2 juta, kemudian dipakai untuk membayar gaji pegawai 840.000 rupiah. Nah, berarti sisanya adalah 1.160.000 rupiah. Itu disebut dengan keuntungannya Pak Jaya. Sekarang kita lihat, keuntungan Pak Jaya adalah 1.160.000 rupiah. Sementara uang untuk gaji pegawai per hari hanya 840.000 rupiah. Berarti keuntungannya lebih besar dari gaji pegawai. Nah, berarti C itu benar, kita checklist. Kemudian yang D, pengeluaran gaji karyawan per bulan lebih besar dari keuntungan per bulan. Kita lihat sekarang hitungannya per bulan. Kita mulai dari per minggu ya. Tadi per minggu gaji pegawainya 5.880.000 rupiah dikali 4 diperoleh 23.520.000. Sementara keuntungan per bulan adalah tadi per minggunya adalah 8.120.000 rupiah dikali 4 diperoleh 32.480.000 rupiah. Di sini terlihat bahwa
gaji pegawai per bulan kurang dari keuntungan per bulan, ya, lebih kecil. Berarti pernyataannya itu salah. Nah, berarti kesimpulannya adalah jawabannya adalah di checklist A dan C. Pedoman scoringnya dapat 1 jika memilih A dan C, dapat 0 jika memilih jawaban lainnya. Baik, sekarang masuk ke soal keempat nih adik-adik sahabat Motivatras. Ada judul stimulusnya, ada judul bacaannya sepeda motor baru Paman. Mari kita simak bersama. Paman memberi sebuah, ini membeli maksudnya ya, Paman membeli sebuah sepeda motor baru. Pada suatu kesempatan Paman mencoba mengendarai sepeda motor itu. Setelah 15 menit, sepeda motor sudah menempuh jarak 10.000 meter. Paman memperlancar mengendarai sepeda motornya dengan latihan 1,5 jam per hari. Sekarang kita dapat informasi apa dari soal? Nah, ternyata soalnya menanyakan sebagai berikut. Berapa kecepatan rata-rata Paman saat mengendarai sepeda motor barunya? Jawabannya adalah 20 km per jam, 30 km per jam, C-nya 40 km per jam, dan D-nya 50 km per jam. Sekarang pembahasan ya. Kita mulai dari hal yang standar, yaitu diketahui kecepatan 15 menit, jarak tempuhnya 10.000 meter. Latihannya 1,5 jam per hari, dan kita ketahui satuan kecepatannya adalah kilometer per jam. Nah, adik-adik sahabat Motivatras, pada hal yang diketahui yaitu tentang lama latihan 1,5 jam itu tidak ditanyakan dalam soal. Walaupun kita tulis, karena tidak ditanyakan dalam soal maka bisa diabaikan, ya, tidak perlu dipertimbangkan karena tidak masuk di dalam yang ditanya. Nah, sekarang kita lihat satuan kecepatan itu adalah kilometer per jam, maka kecepatan sepeda motor Paman harus dirubah ke satuan baku kecepatan, yaitu dirubah ke kilometer per jam. Bagaimana caranya? Caranya adalah sebagai berikut. 15 menit dijadikan jam. Nih adik-adik sahabat Motivatras ya. Caranya adalah 15 dikali 4 supaya kita peroleh 60. Kita kan tahu 1 jam 60 menit. Nah, sudah ada data 15 menit untuk menjadi 1 jam berarti dikalikan 4 ya. Nah, kalau satuan waktunya dikali 4, maka satuan jaraknya yang meter tadi juga harus dikalikan 4 supaya seimbang, diperlakukan sama. Maka 10.000 meter dikalikan 4 akan diperoleh 40.000 meter. Nah, dengan demikian kecepatan sesungguhnya sepeda motor Paman adalah 40.000 meter dalam 60 menit. Dapat ditulis menjadi 40.000 meter per 60 menit. Nah, sekarang dirubah ke satuan baku kecepatan ke kilometer per jam. Bagaimana caranya? Kita mulai dari meter dulu. 40.000 meter dijadikan kilometer didapat 40. Kemudian 60 menit dirubah menjadi jam, yaitu 1 jam. Maka dapat disimpulkan bahwa kecepatan sesungguhnya adalah 40 km per jam. Jawabannya adalah C. Pedoman skornya dapat skor 1 jika jawaban C, skor 0 jawaban lainnya. Menarik ya adik-adik sahabat ya. Sekarang soal terakhir. Nah, jangan kemana-mana dulu. Ini soal terakhir. Kita selesaikan dulu 5 soal penuh. Soalnya ditampilkan dalam bentuk
gambar dan sedikit penjelasan ya. Judulnya adalah mewarnai bangun datar. Ini ada cerita ya, berarti ini konteksnya konteks personal ya, konteks personal. Wati sedang mengerjakan tugas mewarnai bangun datar. Bangun datar yang ia pilih beserta warnanya tampak seperti gambar di atas. Nah, di situ sahabat, adik-adik, kalian bisa melihat bahwa ada 3 gambar, yaitu A, B, dan C. Nanti fokus kepada yang merah ya. Gambar A itu merahnya 75%. Itu maksudnya yang diwarnai merah itu adalah 75% bagian dari luas bangun A. Nah, karena bangun A, B, C ini sama, maka ada informasi yang kedua untuk posisi gambar B, yaitu tertulis 60%. Warna merahnya terbagi menjadi 2. Kemudian yang C ada 1 bagian yang diberi warna merah tanpa keterangan. Itu yang ditanyakan. Soalnya adalah sesuai gambar di atas, berapa persen bagian berwarna merah pada C? Nah, yang ditanya adalah gambar yang C nih adik-adik ya, sahabat motivators ya. Pilihannya 25, 30, 35, dan 45. Bagaimana cara mencarinya? Gampang ya ternyata ya. Kita lihat. Gampang pokoknya deh ya. Kita lihat dulu yang gambar A. Gambar A itu yang merah 75%. Ya. Diawali dengan sesuatu yang utuh, adik-adik ya. Di dalam matematika itu boleh merekayasa ya, boleh mengandaikan, boleh mengumpamakan. Yang utuh itu kan 100%. Jadi kalau ada makanan utuh, minuman utuh, itu kalau di persentase nilainya 100%. Nah, gambar A ini kita anggap utuh. Utuhnya adalah 100%. Nah, yang diwarnai adalah 75%. Itu berarti ya, yang putih adalah 100% dikurangi 75%, maka diperoleh 25%. Nah, 25 ditambah 75 berarti 100%. Begitu ya adik-adik ya. Sekarang gambar B dengan perlakuan yang sama ya, kita akan cari tuh. Nah, di situ kan 60%, utuh kan 100%, berarti yang putih berapa yo? Ya betul, yang putih adalah 40%. Nanti akan tertulis, kita lihat. Sekarang kita coba gambar B, merahnya 60. Nah, 60% itu ternyata adalah 25% ditambah 30%. Dari mana 25? 25 itu diperoleh dari bagian A. Ya, coba lihat. Bagian paling atas A dan paling atas B kan itu luasnya sama. Berarti angkanya sama ya, sama-sama 25. Nah, kalau yang atas 25, yang bawah berapa supaya 60%? Ya tinggal dikurangi, 60 dikurangi 25 diperoleh 35%. Sementara yang putih adalah 100 dikurangi 60 sama dengan 40%. Jadi kita tulis 25%-nya sama dengan A, kita tuliskan kembali. Yang tengahnya adalah 35%. Jadi genap. 25 ditambah 35 ditambah 40 genap 100% untuk yang B. Nah, setelah diketahui yang B, kita akan fokus ke C. Setelah ketemu yang B, kita bisa langsung menjawab yang C, karena bagian tengah yang C itu adalah sama dengan bagian tengah pada gambar B. Berarti kesimpulannya adalah gambar C-nya merahnya 35%. Jawabannya adalah yang C, yaitu 35%. Skornya dapat 1 jika jawaban B, skor 0 jika jawabannya lain. Baik, terima kasih adik-adik, sahabat motivators. Demikian berarti total
Untuk soal latihan, pada video 1 kemarin sudah beberapa soal, 3 atau 4 soal kemarin, ditambah dengan 5 soal di video kedua ini juga dibahas masih L1, maka totalnya sudah 8 atau 9 soal. Sudah cukup lah untuk contoh AKM numerasi level 1 ya. Nanti adik-adik, sahabat pemirsa, sahabat Motivatra, silahkan diputar kembali video ini, dicek kembali lagi, dan nanti bisa menjadikan bahan belajar bersama. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sukses, salam Motivatras. Kita jumpa kembali di video tutorial berikutnya yang insya Allah nanti akan masuk AKM numerasi level yang kedua. Terima kasih.